Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PP, QM, dan PM dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Melanjutkan diskusi kita, pembahasan kita tentang master data yang ada di PM, ya, Plant Maintenance. Kali ini saya akan mencoba membahas tentang master data equipment, ya. Kita tahu bahwa di PM tentunya ada yang disebut dengan equipment, ya. Equipment itu bisa kita analogikan sebagai mesin, bagian mesin terkecil yang memang itu menjadi responsibility dari tim PM, ya. Sebelum kita lanjut ke pembahasan tentang equipment, ya, nanti kita akan bahas, tetapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu seperti biasa bahwa di situs tentang SAP PM nanti Anda bisa melihat progres dari artikel-artikel yang saya buat, ya, dari SAP PM, ya. Di sini nanti pembahasannya pada master data PM, kemudian maintenance process, planning dan execution, kemudian juga ada preventive maintenance, ya. Ini ada refurbishment, inspection, report-report yang ada di PM, dan configuration, ya. Ini semuanya menunya sudah saya persiapkan, ya, di master data ini nanti akan update terus, ya, perkembangannya. Kemudian juga nanti di preventive maintenance, ya, sama. Kemudian nanti terakhir di configuration, ya. Jadi harapan saya dengan Anda belajar dengan saya tentang SAP PM ini, diharapkan nanti Anda bukan saja mengerti tentang proses bisnis yang ada di SAP PM, juga bisa menjalankan tikot-tikot yang dipakai oleh user, ya, user PM yang ada di biasanya di manufacturing. Berikut Anda bisa juga melakukan proses config, ya. Ini konfigurasi adalah satu hal penting buat konsultan PM, ya, di mana nanti dia yang mengimplementasikan sistem SAP PM di project-project, ya. Selain itu juga ada ini, ya, SAP PP, ya, yang tadi saya sebut ada SAP PP QM, di mana di sini silabusnya sudah saya sampaikan juga dan sudah artikelnya sudah lengkap semua, sudah saya masukkan di sini, ya. Nanti Anda bisa mencari untuk referensi untuk khususnya untuk konsultan PP, QM maupun user yang ingin mempelajari tentang konsep, ya, konsep yang ada di PP, QM, bagaimana caranya, bagaimana maksudnya, itu semua nanti Anda bisa cari referensinya di sini. Misalnya Anda ingin melihat tentang MRP itu konsepnya seperti apa, di sini bisa baca-baca artikelnya, ya. Dan ini materi yang ada di SAP PPKM ini sudah lengkap, ya. Dari mulai master data, di sini ada silabusnya. Dari mulai master data, transaksi, ya, planning proses, MRP, kemudian production order execution sampai ke config. Ini sudah saya bahas semua, gitu, ya. Hanya saja di sapindonesia.net ini kan materinya masih bercampur, ya, antara PP, QM, dan PM bahkan di sini. Bahkan MM pun ada di sini. Jadi mungkin Anda yang awam ataupun konsultan yang spesialis di PP ataupun di QM ataupun di PM akan kebingungan, ya, mencari materi. Sekalipun saya sudah mencoba untuk mengklasifikasikan di sini, ya, di atas ini, tapi mungkin ada beberapa artikel yang tidak masuk ke grup, ya. Nanti Anda bisa nge-refer ke materi saya, ya. Jadi di sini itu yang pertama, materinya di sini bercampur, kemudian tidak terstruktur dan durasinya tidak lama, ya, paling 30 menitan, gitu, ya. Dan materinya tentunya tidak semua saya sampaikan di sini secara lengkap, secara detail maksudnya, ya. Bukan lengkap, secara detail. Nah, untuk teman-teman yang memang fokus, nanti Anda bisa nge-refer ke materi .sapindonesia.net, ya. Di sini materinya lebih terarah, khususnya untuk yang mereka belum kenal SAP, ya.
banyak juga murid-murid saya yang baru terjun SAP, mereka ingin tahu dari awal. Nah, di sini bisa mempelajarinya ya. Ada materi overview, kemudian master datanya juga dibahas secara satu persatu pelan-pelan ya. Namun kalau untuk yang memang sudah expert, Anda bisa ambil sebagai referensi ya. Oke. Nah, ini materinya udah sampai 24 ya. Untuk SAP PP. Untuk QM juga ada materinya, sudah kita persiapkan semua ya. Nanti Anda bisa hubungi saya, chat saya untuk diskusi di sini ya tentang kebutuhan dari SAP PP, QM, PM yang Anda pakai di perusahaan-perusahaan tentunya ya. Oke, kita sekarang akan masuk ke materi equipment ya. Oke, sebentar. Oke, di sini saya sudah membuka sistem SAP-nya untuk pembuatan equipment. Oke, sebelum kita masuk ke sini sebentar. Nah, ini dia ya. Untuk equipment nanti secara lebih detail di materi saya akan bahas tentang jenis-jenis kategori dari equipment ya. Sebenarnya equipment itu secara garis besar ada 4 ya. Di sini ada yang disebut dengan kategori mesin, kemudian ada yang PRT ini ya, Production Resource Tool, ada yang fleet ya, vehicle, ada juga yang measuring ya, test equipment equipment, test equipment atau calibration gitu ya. Tapi di sini mungkin saya bahas satu aja karena memang tiketnya sama, yang membedakan hanya kategori ya. Jadi secara ini sama, tapi yang membedakan adalah kategorinya. Ya, nanti Anda bisa dapatkan materi full di materi ya untuk mendapatkan materi secara lebih detail. Oke, kita mulai. Tiket yang dipakai adalah IE01 ya, seperti ini ya. Valid on-nya Anda masukkan, misalnya ya saya masukkan tanggal 01 ya. Kemudian di sini equipment kategorinya adalah mesin ya. Kalau kita lihat jenisnya, kategorinya di sini ada yang tadi yang saya sebut, ada mesin ya, ada PRT ya, Production Resource Tool, ada vehicle gitu ya, berbeda ya, dia dibeda-bedakan dari kategori ya, tapi tiketnya sama. Kita akan coba dulu yang mesin ya, yang mesin ini, kemudian enter. Nah, saya back dulu. Nah, di sini bisa dua cara ya. Ada dua cara untuk ini kita ulang ya. /n. Ada dua cara untuk penomoran dari equipment. Bisa menggunakan internal ataupun bisa menggunakan eksternal. Kali ini saya mau coba yang internal counter ya, biar sistem nanti yang membuat penomoran equipment. Oke. Kemudian namanya misalnya ya gearbox ya, kayak gitu ya. Nama equipmentnya gearbox Mega Gearbox ya, kita bedakan dengan yang sudah ada. Oke, kemudian object type-nya ini bisa Anda inputkan, klasifikasikan berdasarkan yang di sini ya, ataupun Anda nanti bisa membuat sendiri object type-nya ya. Oke, kita lanjut. Sementara saya kosongkan dulu. Kemudian authorize grupnya. Nah, ini misalnya, kemudian location, plannya ya, plannya jangan sampai lupa Anda masukkan plannya ada di mana. Kalau lebih lengkap lagi, location, room ya, lebih bagus lagi. Plan section ya, plan sectionnya Anda inputkan juga. Nah, ini di equipment ini ada work center ya.
tadi kita sudah memasukkan di video berikutnya, di tutorial sebelumnya saya sudah masukkan work center, tapi disarankan untuk tidak input di sini karena memang ini nanti akan berelasi dengan modul PP ya. Sebentar, ini lagi loading. Ya, jadi ini dikosongkan work center di sini karena berelasi dengan modul PP nanti ya di production. Kemudian organization ini business area Anda juga harus inputkan. Nanti accounting biar bisa ngetrace gitu ya. Kalau ada aset, ada kode asetnya dari accounting itu pun bisa Anda masukkan. Kemudian cost centernya jangan lupa Anda juga harus masukkan. Planner group ya yang bertanggung jawab terhadap mesin tersebut, misalnya ini. Nah, di main work center ya, di main work center, nah ini Anda harus masukkan work center yang tadi kita buat di PM ya, di video berikutnya. Kita lihat ada mega ya, ada mega ini ya, elektrik. Nah, kalau di sini Anda boleh masukkan sebagai main work center. Untuk katalog, nanti di materi berikutnya tentang katalog dari PM. Kemudian struktur ini, di struktur, nah Anda perhatikan, ini equipment ini akan dimasukkan ke dalam struktur funlock apa gitu ya. Nah, caranya Anda lihat dulu di hierarki dari funlock ya. Caranya /O IH01. Nah, untuk mega ya, untuk mega kita lihat dia strukturnya funlocknya ada apa aja. Jadi seperti ini ya. Jadi di IH01 Anda tik-tik semua ini untuk bisa keluar informasi dari funlock ya. Nah, ini udah ada nih mega utility 1 dan mega utility 2. Kemudian expand wool. Nah, kita akan coba simpan di sini. Di sini ada mesin CNC sharing mesin 150 ton ya. Nah, equipment itu kita akan simpan di bawah CNC sharing mesin. Anda copy di sini funlocknya sudah. Kemudian kita masuk lagi ke equipment ya di sini. Di sini ada tanda hierarki kayak ini tanda struktur gini ya. Nah, pada saat di funlock Anda kopikan di sini gitu. Ini dikosongkan, nanti ini kita akan lihat di superior equipment. Jadi nanti ini bisa equipment itu bertingkat juga ya. Nah, nanti bisa ditempatkan di sini, tapi kita sementara nggak membicarakan ini, kita adanya di funlock. Kemudian positionnya Anda simpan 1 gitu ya. Kemudian confirm. Nah, ini ada warning bahwa instalasi funlock ini diinstalasi tanggal 1 bulan 8 not available ya. Coba kita, jadi ini kenapa demikian? Karena funlocknya ada dibuat tanggal 25 bulan 8 ya. Sementara ini equipmentnya ada di tanggal 1 bulan 8. Oke, kita abaikan dulu apa yang terjadi. Nanti kita lihat strukturnya. Oke, ini sudah kita save. Nah, ini nomor 4 ya, nomor 4. Oke, kita lihat di struktur funlock sekarang. Kita back dulu yang ini. Kemudian execute. Nah, sekarang sudah muncul di sini ya. Jadi funlocknya sekarang sudah bisa muncul di funlocknya, equipmentnya ada di funlock ini ya. Anda pun bisa disimpan di sini, tergantung dari kondisi equipmentnya ya, ada di mana, ada di sini atau di sini. Nanti tim teknik yang tahu. Oke, itu tentang cara membuat equipment ya, cara membuat equipment. Nah, sama halnya Anda membuat equipment untuk PRT ya, sama untuk fleet juga sama, untuk measuring juga sama ya. Nanti hanya
Yang membedakan adalah kategori, tentu saja isian-isian dari informasi yang ada masing-masing kategori itu berbeda ya, berbeda-beda. Untuk fleet misalnya mobil ya dia akan lebih kebutuhan informasinya untuk fleet kayak gitu ya, untuk kendaraan gitu ya. Nah, ada yang harus Anda juga perhatikan di sini adalah config ya. Saya akan menambahkan satu hal ya. Kalau Anda perhatikan di sini ya, di equipment ini ada informasi di sini adalah kategori ya, M. Jadi ini adalah kode equipment, ini description, ini adalah kategori ya. Dan sesungguhnya informasi yang ada di equipment ini kita bisa display, bisa juga di hidden untuk semua informasi yang ada di hierarki sini ya. Caranya seperti apa? Saya coba di config ya. Di config itu nanti Anda masuk ke PM, berarti ini ya, plan maintenance and customer service. Kemudian nanti teknik di master data di sini, master data plan maintenance and customer service, kemudian technical object, lalu di equipment ya, di sini ya. Di equipment ada struktur, define list struktur. Nah ini ya, define list struktur for structural display. Anda execute. Nah, di sini adalah informasi dari equipment yang tadi itu ya. Ada kode equipment, ada description, kemudian ini kategori equipment ya. Misalnya saya mau menambahkan planning plan, Anda tinggal tambahkan ke 4 gitu ya. Posisinya di posisi 4. Misalnya saya tambahkan lagi company code, ini yang kelima ya. Terus ini yang keenam ya, seperti itu. Anda bisa atur di sini. Pangoknya ya udah seperti itu aja ya. Jadi ada 6 yang akan kita display. Kita save. Kita lihat lagi di struktur, ini back dulu. Kemudian execute. Expand wall. Nah, seperti ini ya tampilnya sekarang, equipment, description, ini kategori, ini plan, ini company code, ini bisnis prosesnya, bisnis company. Oke. Saya kira itu yang ada di company ya, di equipment, tentang pembahasan kita tentang equipment. Nanti untuk yang kategori lainnya nanti Anda bisa dapatkan di materi secara lebih lengkap ya. Tetapi prinsipnya sih sama ya. Prinsipnya sama seperti yang kita buat di mesin seperti ini. Mungkin saya bisa juga bikinkan lagi ya. Saya coba lagi ya. Ini nomor 4 ya. Oke. Saya coba lagi sekali lagi. Oke, masih mesin ya, masih mesin. Kemudian equipment 2 begitu ya. Kemudian ini saya pakai yang ada. Sorry, ini nggak usah diisi. Organisasi ini harus diisi ya. Ini juga buat informasi costing. Nah, di sini Anda masukkan ininya. Bentar dulu. Di struktur kita masih kosong. Nah, di struktur kita lihat ya. Sekarang saya mau masukkan ini. Jadi di equipment 4 ini ada equipment lagi. Jadi dia mempunyai anaknya ya. Coba kita masukkan. Ini sebagai superiornya, berarti anaknya lagi yang di bawahnya. Kita coba di strukturnya. Ini. Nah, di superior equipment Anda masukkan yang superiornya ya. Ini yang superiornya, Anda copy, Ctrl C. Kemudian masukkan di sini. Gitu ya. Kemudian oke. Oke, save. Nah, ini kan nomornya nomor 5 ya. Kita lihat
di hierarkinya sekarang. Ini ditik semua, kemudian expandable. Nah, jadi begini ya. Jadi yang kelima itu menginduk ke yang keempat. Yang keempat sebagai superior equipment gitu. Ada hal lagi variasi-variasi dari apa namanya equipment, tapi nanti tidak di sini ya. Ini hanya sekedar apa namanya menstimulus Anda buat begitu cara membuat equipment secara sederhana ya. Banyak variasi skenario yang akan dibuat di equipment, saksikan nanti di materi ya. Oke, saya kira pembahasan tentang equipment sudah saya sampaikan ya. Mudah-mudahan ini dapat dipahami. Itu saja yang bisa saya tahu tentang equipment. Terima kasih ya atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini bisa manfaat untuk konsultan, untuk teman-teman yang ada di SAPPM juga, untuk mereka yang bisa mengerjakan proyek di SAPPM Project. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Saya Ahmad Yusuf Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.